Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu jemaah pengajian Keputrian An-Nur yang kami hormati semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta ridhonya pada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini dan juga mungkin sampai pada waktu-waktu yang akan datang, hingga yaumil qiyamah, hingga nanti di akhirat kita senantiasa diberikan kebahagiaan. Ibu-ibu semuanya, kita tahu bahwa saat ini kita sedang mengalami situasi yang luar biasa, tidak pernah terduga sebelumnya, bahwa akan ada pandemi yang itu akan sangat membatasi semua gerak dan langkah serta aktivitas kita. Dan tentunya ada banyak hal yang kemudian harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri kita dengan situasi seperti itu, sehingga kita pun akan terus senantiasa mengalami kegembiraan. Nah, ibu-ibu sekalian, izinkan saya menampilkan slide terkait dengan apa yang ingin kita kaji pada siang hari ini. Ya. Judulnya adalah tentang bahagia mendampingi anak BDR atau belajar dari rumah. Ibu-ibu, para jemaah sekalian, karena persoalan COVID-19 ini, maka ibu-ibu yang bekerja, maka sebagian juga harus bekerja dari rumah, dan terutama bagi anak-anak kita yang sedang bersekolah, maka harus melakukan studying from home atau belajar di rumah. Kalau dalam istilahnya adalah BDR. BDR itu adalah B-nya belajar, D-nya dari, R-nya itu rumah. Dan untuk hal ini tentunya aktivitas ibu-ibu menjadi lebih sangat monoton sekarang, yang biasanya bisa bergerak ke sana kemari, sekarang harus tinggal di rumah, harus mendampingi anak-anak, harus bertambah, ibu-ibu juga mungkin harus belajar tentang mengenal apa itu belajar online, harus mengenal aplikasi Zoom, Google Meet, atau CloudX, dan seiring dengan kejadian ini atau aktivitas ini terjadi secara berulang-ulang, ya bisa jadi itu akan mengalami yang namanya kebosanan. Nah, kita ingin coba mulai dari 3 ayat ini di surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai dengan 157. Kita mulai dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ibu-ibu sekalian, kurang lebih arti atau terjemahan dari ayat tersebut seperti yang ibu-ibu bisa lihat di layar ya.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Yaitu, siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, seperti yang terjadi pada kita sekarang ini dengan pandemi COVID-19, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, mereka yang melakukan hal ini, ibu-ibu yang bisa bersabar, yang kemudian terbiasa menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memiliki keyakinan bahwa apapun yang dimiliki oleh kita sekarang ini, baik jiwa, baik harta, baik kelapangan, itu akan kembali kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Tuhannya, serta rahmat dari Allah, dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, inti dari ayat ini sebenarnya bahwa ada satu yang ingin saya garis bawahi, yaitu tentang bagaimana merasakan gembira dan menjadi orang-orang yang sabar. Dan kemudian salah satu ciri dari kesabaran itu adalah di dalamnya mereka mau mengungkapkan atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya pikir hanya orang-orang yang gembira dan memiliki keyakinan yang mantap saja tentang Tuhannya yang kemudian akan mau mengungkapkan kalimat ini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, agar kita ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah dan kemudian mendapatkan rahmat, sehingga kemudian corona ini, COVID-19 ini bisa segera pergi, dan kemudian kita bisa menikmati kembali kehidupan kita. Dan bukan berarti dengan corona ini kita tidak bisa menikmati kehidupan kita, tapi hanya bagaimana kita akan menjadi lebih tenang begitu, ya inilah yang kurang lebih harus kita lakukan. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi dan apa yang ada di dalam kita selama kita ini mengalami situasi yang menyulitkan. Kita mulai dengan kata bosan ya. Kata bosan ini juga identik dengan kata mengeluh, ada kejemuan begitu, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi sebenarnya secara psikologis, ibu-ibu, bosan ini adalah sebuah pertanda ketidakbahagiaan. Dan kalau kemudian kita mengacu kepada ini ya, sebuah artikel, sebuah tulisan di dalam kajian ilmu psikologi menunjukkan bahwa ada dua hal dalam kebosanan ini, dan ini bergabung menjadi satu, yaitu kita kurang gembira secara neurologis, serta yang kedua ada ketidakpuasan, ada rasa frustrasi, dan ada ketidaktertarikan, dan semua yang berhubungan adanya kurangnya stimulasi atau kurangnya dorongan atau kurangnya rangsangan. Nah, dua hal ini bergabung menjadi satu, menjadi sebuah ketidakbahagiaan. Nah, ibu-ibu sekalian, ketidakbahagiaan ini bisa menjadi sebuah masalah, tapi juga bisa menjadi sebuah rahmat, keberuntungan. Nah, kita akan coba lagi bagaimana ketidakbahagiaan atau kebosanan ini itu bisa menjadi suatu ketidakberuntungan. Nah, kita akan lihat dengan siklus ini. Ada 3 tahapan, mulai dari rasa sedih,
Bosan itu kan menimbulkan kesedihan atau kekecewaan atau kekhawatiran kita terhadap sesuatu hal yang ada di hadapan kita. Contoh misalnya saat kita mengalami pandemi dan anak-anak belajar dari rumah, coba ibu-ibu sampaikan kira-kira kekhawatiran apa saja yang terjadi yang ibu-ibu pikirkan saat ini. Pasti akan ada banyak sekali gitu ya. Terkait dengan masa depan anak, terkait dengan anak iso-iso nggak pinter goro-goro ini iki, atau nanti jangan-jangan anak saya menjadi sakit, menjadi lemah, nggak iso opo-opo. Nah, itu bagian dari kekhawatiran. Mungkin juga akan ada muncul ungkapan kekecewaan kita kepada pemerintah, pada anak-anak, pada diri kita sendiri, dan mungkin juga ini terjadi pada sekolah gitu ya. Kita menyalahkan sekolah yang tidak tanggap, kok menyulitkan, dan seterusnya. Nah, hal ini kalau kemudian terus-menerus ada dalam diri kita, maka kita akan rentan mengalami masuk pada tahap yang kedua, yaitu marah. Jadi sedih, kecewa, dan khawatir itu akan melahirkan yang namanya amarah. Kalau itu tidak segera diatasi, ibu-ibu ya. Nah, ketika kemudian marah ini terus-menerus ada dalam diri kita, maka akan melahirkan malas atau apatis atau keputusasaan. Dan orang kalau sedih ini menyebabkan mulai dari awal ya. Kalau kita sedih, kita ini akan menjadi susah untuk menikmati hidup, akan menjadi cenderung menjadi orang yang banyak mengeluh. Seperti yang disebutkan oleh surat Al-Baqarah ayat 155 tadi itu. Nah, itu yang akan terus terjadi dan bukannya malah menikmati hidup, bukannya kegembiraan yang akan kita dapatkan, tetapi justru sebenarnya kehidupan yang jauh menjadi lebih sulit gitu ya. Kita menjadi orang yang susah untuk tersenyum bahagia. Dan sama sebenarnya sedih ini perumpamaannya dengan kalau kita batuk-batuk. Jadi batuk-batuk ini kan penyakit fisik ya. Jadi kalau kita misalnya nah, batuk sekali gitu ya. Dan kalau sekali maka kita akan melihat bahwa batuk ini bukanlah sesuatu masalah ya, bukan suatu persoalan. Artinya kita mungkin hanya dengan mengambil air begitu kita tanggap, oh saya batuk, kok gak enak tenggorokanku ya. Akhirnya kita ngambil air dan kemudian minum seperti saya ini. Nah, mohon maaf ya Bu ya. Nah, kalau kita sedih atau kita khawatir, apakah kita kemudian tanggap dengan segera mencari solusi tentang hal itu? Sebab kalau batuk itu terjadi semakin sering ibu-ibu, maka kita akan menganggap bahwa batuk kita ini semakin parah. Misalnya 1 menit sekali, 2 menit kemudian, semenit kemudian, dan kemudian batuknya menjadi semakin lama begitu ya. Nah ini kita pasti akan menilai batuk kita ini semakin parah. Penyakit fisik kita itu juga akan semakin parah. Corona yang bisa jadi akan ke sana nanti larinya. Nah, sama juga dengan sedih. Kalau sedih ini yang sakit apanya, Ibu? Yang sakit adalah psikologisnya. Kalau 1-2 kali dalam sehari begitu ya, dan kemudian segera diselesaikan, nah, orang pasti tidak akan kemudian memikirkan tentang hal itu, akan memberikan sebuah keburukan gitu, menganggap sebagai sebuah keburukan. Nah, tapi kalau kemudian ini terjadi semakin sering dan lama, ibu-ibu merasa khawatir atau sedih, nah ini akan bisa menjadi sebuah permasalahan psikologis. Ini yang kemudian disebut dengan sakit jiwa atau sakit psikologis. Nah, sedih yang kemudian kecewa yang tidak terselesaikan atau rasa khawatir yang tidak terselesaikan ini akan melahirkan marah, ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu marah itu pasti sebelumnya pernah merasa kecewa dengan seseorang ya kan, atau sedih dengan anak-anaknya, tetapi kemudian itu nggak terselesaikan. Nah, akhirnya merasa tidak ada solusi lagi, maka kita
manusia ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan power kita. Nah, marah ini sebenarnya power. Power untuk menghadapi kesulitan, menjadi kita ini menjadi tidak sabar. Dan pada sebuah titik tertentu, marah ini kan bisa terekspresikan dengan sesuatu hal yang tidak terkontrol akhirnya. Orang menjadi membabi buta ya ketika marah itu, bahkan kemudian di sebuah kasus tertentu tanpa kontrol, moro-moro jukuk lading, kemudian bertengkar, akhirnya terjadi pembunuhan atau kematian. Dan memang ketika orang ini marah, maka dia akan sulit berkonsentrasi, tidak jernih saat berpikir, dan akhirnya mengalami rentan konflik. Dan kalau kita sadari atau tidak, ketika kita marah ini sebenarnya eskalasi cobaan yang tadi kita sebutkan itu bukannya malah tambah selesai, tapi malah tambah semakin runyam. Dan ketika kemudian akhirnya ya karena kita kalah power, nah bisa jadi kita kemudian nggak marah lagi gitu ya, tidak terekspresikan marahnya, tetapi justru akhirnya kita ini menjadi diam. Nah, diam yang hatinya itu marah itu namanya ngempet, Bapak Ibu, bukan sabar. Beda antara marah yang artinya ngempet itu dengan sabar. Jadi kalau kita ini diam, hati kita ini marah, itu jenenge ngempet. Nah, ngempet ini akan bisa melahirkan apatis. Kita menjadi ogah-ogahan, kita menjadi wegah gitu, yang menjadi putus asa, ngapain sih gitu. Akan muncul pertanyaan seperti itu dan akan menjadi cenderung menarik diri. Dan kalau sudah ini terjadi, ini namanya akhirnya ada istilah tentang depresi, ada yang namanya stres gitu itu ya. Nah, itu adalah kombinasi dari 3 emosi ini yang diikuti dengan perilaku menarik diri serta pikiran-pikiran yang negatif. Nah, hati-hati makanya ibu-ibu dengan kata bosan ini. Ini kalau terjadi pada ibu-ibu yang punya kemampuan berpikir yang bagus, bisa memahami tentang konsekuensi, nggak ada masalah ya. Artinya ibu-ibu bisa introspeksi, terus kemudian mengambil kesimpulan dan merubah pikiran, kemudian merubah perilaku, merubah ucapan. Nah, kalau anak-anak kecil, anak-anak SD usia kelas bawah, anak-anak SD terutama ya, SMP maupun juga SMA, ini kan kemampuan untuk berpikir konsekuensinya ini masih belum matang karena memang terkait dengan perkembangan otak. Nah, kalau ini tidak kita segera selesaikan, maka ini juga akan bisa berpengaruh terkait dengan perkembangan hidup anak-anak kita. Kalau ibu-ibu melihat anak-anak kita menjadi sosok yang gampang sedih, gampang marah, atau juga gampang malas atau apatis, putus asa, gimana perasaan kita? Kita pasti tidak akan merasa nyaman dengan kondisi seperti itu, ya kan? Punya anak males, wow, luar biasa jengkelnya gitu kan. Disuruh kora-kora angel, apa mana kon sinau. Nah, ini yang kemudian perlu kita antisipasi dengan bagaimana kita menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa tentunya yang pertama, sebagaimana diimplementasikan dalam ayat terkait dengan di Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 57. Nah, bagaimana kemudian agar kita ini bisa menjadi gembira ibu-ibu, kita perlu lihat bahwa ini saat rasa bosan, saat mengeluh itu hilang, apa yang akan terjadi di sini? Nah, cuman kita perlu paham bahwa saat ibu-ibu merasa bosan, merasa sedih, merasa kecewa, ketika itu ketika terpapar pertama kali dengan adanya sebuah kesulitan, itu adalah suatu hal yang wajar sebenarnya. Artinya orang mungkin ya begini ya, tidak mungkin tinggal dalam gua yang sama selamanya. Di suatu saat dia mungkin akan pindah mencari situasi yang baru.
Dan tidak mungkin juga orang makan makanan yang sama selamanya. Pindang, terus iwak asin, terus ya. Suatu waktu dia pasti akan cari tempe, akan cari endog, gitu-itu. Dan orang juga akan bisa menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, orang yang kemudian terhimpit dengan ketidakbahagiaan, kemudian menjadi marah, dan kemudian marahnya nggak selesai, menjadi rasa putus asa, menarik diri, ya pastinya kualitas hidupnya bukan malah tambah naik, tetapi justru akan tambah turun. Tapi saat ibu-ibu kita ini mampu bisa menyelesaikan rasa ketidakbahagiaan atau rasa bosan itu, maka bisa kita lihat di grafik ini. Ini ada 3 tingkatan ibu-ibu, dan sabar itu ada di nomor di tengah-tengah ini nomor 2. Kita coba lihat pertama, saat bosan muncul, ya, ini muncul keinginan baru dan terlepas dari rutinitas. Jadi saat pertama kali bosan terjadi atau kesedihan itu terjadi, pasti ibu akan tergerak untuk kemudian bagaimana terlepas dari sumber kesedihan atau kekecewaan itu. Dan ketika ibu-ibu bisa merasa bahagia saat itu, pasti ibu-ibu ini saat itu menemukan solusi atau alternatif bagaimana caranya supaya bisa bahagia. Nah, caranya itu nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, cuman saat kita bahagia, ini sebenarnya baru dapat aja inspirasi gitu ya. Tidak harus kemudian terjadi, hanya inspirasi saja. Oh iya, nanti solusinya ini. Itu sudah akan muncul kebahagiaan ibu-ibu. Nah, makanya nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana pentingnya mindset di sini ya. Pentingnya kalau dalam bahasa agama itu adalah pentingnya keimanan atau keyakinan. Nah, kalau ibu-ibu bahagia, nah maka kita akan naik ya. Bahagia itu kalau kita simbolkan di sini seperti baterai, tapi hanya ada 2 strip ibu-ibu ya baterainya. Masih low bat ini Bapak Ibu bahagia itu sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa full baterainya, baterai yang penuhnya itu ada di semangat ini. Jadi bahagia ini hanya ada 2 ya baterainya. Nah, untuk bisa naik lagi stripnya, dicas lagi, baru kemudian akan jadi sabar. Nah, saat ibu sabar, maka ibu akan mulai menikmati aktivitas baru atau sebuah fokus baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sabar ini adalah bagaimana ibu-ibu kita ini menikmati aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita ini tidak bisa menikmati, tetapi kita kemudian terus saja menjalani, nah ini susah, ini kan bisa menjadi komplikasi, Bu. Itu namanya ngempet tadi itu. Ini komplikasinya bisa pada persoalan fisik, bisa pada persoalan rumah tangga dan yang lain-lain. Memang karena nggak sabar ini sebenarnya tidak hanya pada persoalan bagaimana anak-anak akhirnya bisa berinteraksi penuh dengan kegiatan pembelajarannya, tapi juga bagaimana kehidupan rumah tangga. Di beberapa tempat memang sudah atau beberapa daerah sudah diberitakan meningkatnya angka perceraian antara suami dan istri. Dan di beberapa tempat karena persoalan belajar di rumah atau belajar melalui online yang kita tidak tahu, itu juga bisa mengakibatkan adanya anak-anak akhirnya merasa bosan, bosannya nggak terobati, akhirnya menjadi ngamuan sama ibunya, sama saudaranya, banyak tengkar, dan akhirnya bisa menjadi tidak sabaran. Dan ini pun juga kalau ibu-ibu bisa menikmati aktivitas itu, maka saya yakin ibu-ibu akan memiliki semangat, karena dengan semangat ini, ibu akan mulai meyakini adanya efek positif, adanya sebuah pengaruh positif atau dampak positif pada diri kita, sehingga kemudian kehidupan ibu-ibu secara langsung atau tidak langsung akan mengalami progres, akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Karena ibu-ibu ketika saat ibu-ibu sabar dan mulai menikmati aktivitas baru itu, secara langsung maupun tidak langsung ibu-ibu pasti akan mau belajar. Pasti akan sing jenenge Google Meet itu seperti apa ya? Yang namanya
LMS itu seperti apa ya? Yang namanya Zoom itu seperti apa? Maka ibu akan mulai mau bertanya pada anaknya, pada wali murid yang lain, atau pada apa namanya, pada wali kelasnya, atau pada sekolah secara umum gitu ya. Dan kemudian mau mulai belajar dan beradaptasi dengan hal itu. Tapi sebaliknya kalau kita ini marah-marah yang ada, maka nggak mungkin ilmu-ilmu itu bisa masuk dalam diri kita. Yang muncul adalah stigma-stigma negatif yang kemudian justru akan membuat kita menjadi semakin jauh dari sumber ilmu tersebut. Kalau kita marah dengan anak-anak misalnya, kalau kita kemudian tidak menyelesaikan persoalan itu, maka kita justru akan semakin jauh dengan anak-anak. Kalau kita marah dengan pasangan, maka pasangan itu akan semakin jauh dengan kita. Tapi dengan adanya sabar, maka kita kan bisa mendapatkan sebuah ilmu bagaimana caranya mendekati anak itu, bagaimana caranya bisa belajar ikut memahami tentang situasi yang ada di sekolah, situasi saat pandemi seperti ini apa yang harus dilakukan, dan akhirnya kehidupan kita pun juga akan semakin progresif karena adanya semangat. Semangat di sini adalah semangat untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau ibu-ibu juga di sini situasi dan kondisinya itu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan rahmat Allah, seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 157 itu. Jadi mereka yang kemudian mampu menyerahkan semuanya kembali kepada Allah dan kemudian mau bersabar, maka berikanlah kabar gembira, karena dia nanti akan diberikan oleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan inilah yang kemudian disebut dengan petunjuk. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita pahami ya, bagaimana kita bisa menjalani pandemi seperti yang ada di sekarang ini. Nah, bagaimana caranya agar bisa tetap bahagia? Nah, ibu-ibu, kita perlu memahami apa yang disebut dengan sistem psikologi ya, sistem psikologi. Sistem psikologi ini mulai dari mindset, mulai kemudian beranjak pada perilaku dan komunikasi, mengalir lagi ke motivasi, mengalir lagi pada emosi. Ini sebenarnya adalah penjelasan dari apa yang ada di surat Al-Fatihah. Sehingga seringkali saya menuliskan ini sebagai sebuah sistem psikologi Al-Fatihah. Nah, mindset ini, ibu-ibu semua, ada di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 4. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Jadi, mindset kita tentang Tuhan itu ada di surat Al-Fatihah ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Jadi ayat tentang kasih sayang, ayat tentang pujian kita tentang bagaimana Allah itu sebagai Tuhan Rabbul Alamin ya, Tuhan semesta alam dan penguasa hari pembalasan Malik Yaumiddin. Nah, ini perlu kita yakini sebagaimana mindset ini sebenarnya seperti sebuah input. Ini kalau kemudian ibu-ibu punya HP atau pegang HP sekarang ini, mindset ini seperti charger ibu-ibu yang bisa memberikan energi listrik seperti baterai itu, bisa memberikan energi listrik sehingga baterainya itu bisa beroperasi. Jadi mindset ini pada diri kita manusia ini ibaratkan juga sebagai sumber energi, kalau ini suatu hal yang positif ya, sebagai suatu energi yang menjadikan kita lebih baik atau justru akan menjadikan kita semakin terpuruk, itu ya karena mindset ini. Mindset ini adalah suatu hal yang diyakini seseorang tentang sesuatu hal yang substansial, sesuatu hal yang sangat penting, ibu-ibu. Ini terkait dengan Tuhan, tentang keluarga, tentang lingkungan sekitar, dan diri kita sendiri. Nah, harapannya apa di dalam Al-Fatihah itu? Ketika kita punya mindset yang positif, yang bagus, yang benar tentang Tuhan kita, maka kita juga akan bisa memiliki mindset yang bagus juga dengan keluarga kita, dengan suami, dengan anak-anak, termasuk juga dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga, dengan sekolah, dengan para guru-guru, dan terpenting juga ini
memiliki mindset atau keyakinan yang baik tentang diri kita sendiri. Apakah kita ini punya kemampuan ataukah tidak? Kita ini sebenarnya orang hebat. Nah, ini sangat bergantung pada mindset, dan mindset ini menjadi sebuah keyakinan. Jadi sebuah inputan bagi kita. Dan kalau ini bahasa agamanya, mindset ini adalah iman. Ini adalah keyakinan kita. Keyakinan pada Allah ini akan sangat menentukan bagaimana kita meyakini keluarga kita, sekolah kita. Karena sebenarnya Allah itu kan meliputi bumi segala isinya serta langit dan segala isinya serta apa yang ada di antara langit dan bumi, meliputi segala-galanya. Dan kalau kita terhadap yang segala-galanya ini baik, kalau di Al-Fatihah itu kan diajarkan tentang kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diulang 2 kali tentang ayat kasih sayang itu. Yang ketiga juga ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kita ketika mendapatkan keyakinan tentang kasih sayang ini, maka semuanya pasti akan mengasihi dan menyayangi kita. Sekolah menyayangi kita, suami menyayangi kita, anak-anak juga menyayangi kita, tetangga menyayangi kita. Sehingga kalau sudah merasa ada kasih sayang yang menyelimuti kita ini, ibu-ibu, maka nggak ada satupun yang sebenarnya akan terfikirkan sebagai sebuah kejelekan yang akan membuat kita menjadi sedih, itu nggak ada akhirnya. Ini sesuatu hal yang ideal akan seperti itu. Nah, mindset ibu-ibu ini juga sebenarnya nggak bisa dilepaskan sendiri gitu. Ini harus ada yang namanya perilaku dan komunikasi sebagai dimensi proses. Jadi input tanpa proses ini omong kosong namanya. Kalau hanya mindset saja, ini namanya ngelamun ibu-ibu tanpa adanya proses ini. Nah, proses ini terdiri dari 2, perilaku dan komunikasi. Kalau kemudian proses ini ibu-ibu lakukan dalam sebuah konteks mindset keimanan kepada Allah, maka semua yang ibu-ibu lakukan, mendampingi anak, berbicara yang sabar dengan anak-anak, termasuk juga dengan guru, ini sebenarnya bagian dari ibadah, seperti yang ada di dalam Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Menyembah itu kalau dalam definisinya Buya Hamka dalam tafsir tafsirnya Buya Hamka ya, dalam Al-Azhar namanya tafsirnya itu, maka menyembah ini sebenarnya terkait dengan ibadah. Artinya tidak ada satu hal pun yang kita lakukan ini tanpa beribadah kepada Allah. Jadi dimensi yang kita kerjakan itu adalah suatu ibadah. Termasuk ibu-ibu mendengarkan pengajian ini sebenarnya bagian dari ibadah. Mendengarkan saja itu ya. Termasuk juga setelah ini ibu-ibu mau menyampaikan, menceritakan hasilnya pada anak-anak, pada suami, maupun juga mau menerapkan, apalagi ini adalah bagian dari ibadah. Jadi tidak hanya sholat, zakat, infak, sedekah, naik haji, puasa, tidak hanya itu saja sebenarnya. Tapi karena kasih sayang Allah itu meliputi segala-galanya, ibu-ibu menyingkirkan paku di pinggir jalan, itu juga sudah menjadi ibadah yang luar biasa, bisa menjamin surga bagi kita insya Allah. Nah, jadi perilaku ini harus diimbangi dengan komunikasi, karena kita nggak mungkin berbuat baik sama suami, sama anak-anak tanpa berbicara pada mereka. Atau sebaliknya hanya berbicara saja tanpa kemudian mau berbuat baik dengan mereka. Nah, itu yang kemudian harus bisa diikuti. Makanya di dalam ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu biasanya akan diikuti dengan wa'amilus sholihat. Jadi mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini akan selalu diikuti. Amal itu adalah berperilaku dan berbicara. Kalau komunikasi ini baik, ibu-ibu, maka artinya di dalam sebuah mindset tentang ketuhanan, maka semua komunikasi ibu ini akan dianggap sebagai sebuah doa, agar dianggap sebagai sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan ini motivasi yang ketiga, ini adalah output. Kalau ibu-ibu sudah berpikir, sudah meyakini tentang Tuhan dan kemudian berperilaku atau berproses, maka akan melahirkan yang namanya
semangat, motivasi atau dorongan ini, semangat kan ada di emosi ya, akan melahirkan sebuah dorongan. Dorongan ini adalah terkait dengan harapan. Jadi bagaimana harapan ibu-ibu setelah melakukan BDR itu pasti akan ada di sana. Harapannya yang baik itu adalah harapan yang bisa melahirkan kebahagiaan, bisa melahirkan kesabaran. Jadi kalau ada kesulitan, ya coba nak, tenang dulu, dipelajari. Kalau kemudian masih susah, ya coba dilewati dulu. Kita tunggu bagaimana respon gurunya. Kalau gurunya nggak respon-respon, ya coba saya kontak dulu wali kelas yang lain atau wali murid yang lain. Coba saya kontak dulu kepala sekolahnya. Coba saya kontak lagi teknisinya. Nah, begitu-begitu itu yang kemudian hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar. Tapi sebenarnya yang terpenting di sini adalah ketika ibu-ibu bisa melakukan hal ini semua, kira-kira apa yang akan dipelajari oleh anak-anak kita dengan sikap dan tindakan kita itu. Nah, jelas mereka akan belajar tentang bagaimana mereka menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bahagia, meskipun ada banyak kesulitan yang dihadapi, menjadi orang yang tangguh akhirnya. Nah, ini yang kemudian penting bagi kita untuk menjaga input, menjaga proses, dan output. Karena sebenarnya emosi ini, ibu-ibu semua, itu hanya sebuah impact. Ini otomatis muncul dalam diri kita kalau kemudian antara mindset, proses, ya, perilaku dan komunikasi ini, serta motivasinya ini sinergi, bersatu jadi satu. Maka emosinya akan mengikuti itu. Nah, kalau kita mengalami emosi yang negatif sebenarnya, itu karena ada mindset yang miss. Pasti ada pikiran yang salah, pasti ada pikiran yang jelek. Oh, ojo-ojo ngono, ojo-ojo ngini. Nah, itu ojo-ojo itu yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana cara kita berperilaku dan berkomunikasi. Sehingga kemudian akan melahirkan output yang negatif. Nah, ini yang kemudian ibu-ibu perlu kita pahami secara umum tentang bagaimana agar kita itu bisa senantiasa bahagia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya agar tidak bosan, ibu-ibu? Ini adalah beberapa kita sebut sebagai tips atau kiat. Jadi yang pertama kita perlu merubah mindset kita tentang siapa Tuhan kita, tentang keluarga, tentang sekolah, tentang lingkungan, tentang tetangga, tentang guru-guru, menjadi sebuah mindset yang positif. Ini agak susah ibu-ibu ya. Kalau kemudian kita sudah terbiasa memiliki mindset yang jadi merubah prasangka, merubah pola pikir kita ini bukan sebuah pekerjaan mudah. Ini ibarat, tapi sebenarnya bukan suatu hal yang nggak mungkin ya. Ini ibarat seperti kita ini, karena otak ini kan juga bisa dilatih seperti kita melatih otot. Jadi sebenarnya merubah mindset itu seperti kita belajar naik sepeda. Waktu ya pertama kali kita naik sepeda ya, itu kan susah. Tapi ketika kemudian kita mau terus-menerus mencobanya, kemudian diiringi dengan perbuatan baik, maka mindset itu insya Allah akan mengalami perubahan. Nah, kemudian kalau ibu-ibu mau mendampingi anak-anak belajar BDR, maka cari tempat yang cocok untuk beraktivitas. Tempat yang cocok ini yang dirasa pas gitu ya. Pas ini bisa menyangga punggung secara fisik maupun secara psikologis, ya tidak terlalu ramai. Ibu-ibu mungkin kalau rumahnya berantakan, ya jangan ditunjukkan pada orang lain, misalnya seperti rumah saya ini. Nah, jadi cari tempat yang cocok untuk beraktivitas yang bisa membuat ibu merasa nyaman. Tetapi jangan terlalu nyaman, ibu. Misalnya di kasur atau di tempat tidur atau sambil tiduran, ini akan bisa membuat orang akan tertarik, akan ada sebuah yang namanya attraction ya, ketertarikan. Bukan pada belajarnya, tetapi justru pada tidurnya itu, pada tempat tidurnya, sehingga bisa jadi cepat mengantuk dan seterusnya. Nah, makanya kalau mengambil posisi jangan sampai terlalu nyaman. Jadi pastikan posisinya dalam kondisi duduk seperti sekarang ini ya, seperti saya misalnya. Jadi meja belajar
itu bisa jadi tempat yang paling bagus untuk melakukan belajar dari rumah. Nah, sekali-kali ibu-ibu kita perlu berbicara pada anak-anak tentang sebenarnya kita mau belajar ini untuk apa ya? Tujuannya untuk apa? Sebenarnya kita ini melakukan kegiatan belajar, kita ini sekolah, anak-anak sekolah, ini sebenarnya untuk apa ya? Nah, itu sering cobalah kita kadang-kadang diskusikan bagaimana anak-anak kita ini, "Nak, sebenarnya umur 40 tahun itu kamu ingin jadi seperti apa?" Nah, ini perlu untuk kemudian bisa kita sampaikan pada anak-anak kita gitu. Rencanakan akhir tujuan, terkait dengan cita-cita, terkait dengan harapan. Nah, nanti setelah BDR ini selesai, kira-kira kamu inginnya seperti apa? Nah, ini perlu untuk kemudian didiskusikan dengan anak-anak. Serta yang kelima di sini merangkai beberapa kegiatan saat beraktivitas. Ya, mungkin agar tidak terjadi kebosanan, agar tidak terjadi kejumutan begitu ya. Memang perlu adanya kreativitas, adanya sebuah variasi dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak lagi mendengarkan, ya mungkin ibu-ibu yang merasa bosan mendampingi anak, ya coba didampingi sambil didengarkan aja, asalkan posisinya di dekat anak, bisa anak melihat ibu-ibu ya sambil ngucek-ngucek atau ngulek-ngulek bumbu misalnya, atau ibu-ibu mau baca buku, atau ibu-ibu mau baca Quran. Nanti kalau anaknya tanya, oh ya begini sambil dijelaskan gitu itu. Nah, kemudian yang keenam, ambil waktu paling aktif untuk beraktivitas. Ini terkait dengan sepertinya kalau BDR itu kan waktu-waktunya antara jam 8 sampai dengan atau setengah 8 sampai dengan jam 10 atau dengan jam 12 siang. Nah, kalau ibu-ibu bekerja itu juga bisa dilakukan misalnya di saat sore hari atau di malam hari. Nah, pastikan itu, dan insya Allah kalau kemudian mau dikomunikasikan dengan pihak sekolah, bisa jadi sekolah akan mengikuti itu. Kemudian ini ibu-ibu juga penting membuat sebuah istirahat sejenak saat beraktivitas. Ini seperti sebuah coffee break ya. Kalau sudah 1 jam atau setengah jam, coba ibu-ibu kemudian menyiapkan minuman atau kemudian snack kecil gitu ya, agar anak-anak bisa bisa teralihkan. Semakin kecil usia anak-anak, maka break ini akan perlu semakin banyak ya, minimal 30 menit atau 15 menit justru, maka perlu perhatiannya teralihkan pada suatu hal yang lain yang itu bisa meminimalkan kebosanan. Dan ibu pun minimal 1 jam ketika beraktivitas itu kan harus ada break-nya. Nah, ini akan kemudian bisa melahirkan kebahagiaan sebenarnya. Dan yang ke berapa ini? Ke-8 adalah tentang berbicara dan beraktivitas bersama. Nah, jadi ibu-ibu cobalah ketika kemudian di waktu-waktu senggang merasakan adanya kebosanan, telepon gurunya, telepon wali murid yang lain, telepon teman atau WA teman, berbicara dan beraktivitas. Nah, di saat-saat anak-anak tidak dalam keadaan belajar, maka juga lakukan aktivitas bersama. Misalnya bikin donat bareng, terus kemudian masak bareng. Anak-anak diajak untuk beraktivitas yang menyenangkan. Nah, kurang lebih ini ibu-ibu ya, dengan harapan kalau kita ini bisa lebih menikmati hidup kita, cobaan itu pasti akan ada dalam diri kita, tetapi hanya orang-orang yang bersabar saja yang kemudian bisa gembira terkait dengan saat kita menghadapi cobaan yang itu terdiri dari kelaparan, kematian, kesulitan gitu ya. Dan seperti apa orang-orang yang sabar itu, saya ingatkan kembali, mereka yang kemudian menyerahkan semua urusannya kepada Allah, meyakini bahwa dia itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka inilah yang akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah,
akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah yang akan terus ditambah kebaikan itu, dan mereka inilah yang kemudian di akhirat kelak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan surga, ibu-ibu, jika kita di dunia ini saja susah untuk menikmati kehidupan kita. Surga itu hanya orang yang bisa menikmati kehidupannya dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah jalannya, seperti yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.